teman-teman semuanya, kembali lagi nih di Selfo Podcast. Jadi versi terbaikmu bersama Selfo Space. Tentunya dengan wajah dan warna baru bersama aku, Tessa Monica dari Event and Community Selfo Space, dan juga ditemani sama gitar yang keren dan menarik banget pastinya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih di episode kali ini, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman Selfo People kalau Selfo Space menyediakan berbagai wadah dan layanan untuk pengembangan diri kita nih. Salah satunya adalah Selfo Counseling. Selfo Counseling sendiri merupakan wadah konseling kesehatan mental online bersama psikolog berpengalaman dengan 4 topik pilihan, yaitu karir, permasalahan diri, hubungan pernikahan, dan keluarga atau anak, yang dapat dilakukan melalui call dan video call atau video conference. Nah, kenapa sih teman-teman harus cobain layanan Selfo Counseling ini? Karena layanan Selfo Counseling ini didampingi oleh psikolog terpercaya yang pastinya sudah terdaftar di HIMSI dan memiliki izin praktek, SIPP, dan STR. Nah, Selfo Counseling sendiri menyediakan beberapa paket konseling yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi, di samping itu, Selfo Space juga punya berbagai macam event lainnya. Nah, buat teman-teman biar gak ketinggalan, langsung aja follow Instagram Selfo Space dan akun sosial media Selfo Space lainnya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait rasa cukup. Rasa cukup atas segala hal yang sudah kita lakukan, walaupun hasilnya mungkin gak sempurna, bahkan bisa saja gagal nih teman-teman. Tapi bukan berarti kita bisa terus-menerus menyalahkan diri dan merasa kecil. Kesadaran akan pentingnya penerimaan diri kita apa adanya akan dibahas di episode kali ini bersama dengan salah satu influencer yang juga memiliki fokus di kesehatan mental kita, yaitu Kak Sasha Safa Bustowi. Halo Kak Safa, apa kabar? Kak Safa boleh banget nih disapa teman-teman Selfo People di rumah. Oke, hai Selfo People, hai Tessa, salam kenal, nama aku Sasha Safa. Boleh panggil Sasha, boleh panggil Safa, aku sebagai content creator in art and psychological fields. Thank you for having me. Yes, thank you banget juga Kak Safa mau sharing-sharing sama kita. Santai-santai aja di episode ini. Dan for information nih Selfo People, Kak Safa ini merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Atmajaya yang sekarang lagi aktif di sosial media untuk bikin konten seputar kesehatan mental dan hal-hal yang berkaitan dengan well-being tentunya. Selain itu, Kak Safa juga tertarik di dunia seni nih teman-teman, bisa ada di dunia musik, ada di dunia bernyanyi, dan juga voice over. Nah, seperti biasa, kita akan berdiskusi santai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu Hey, You Are Enough, yang bakal ngingetin Selfo People untuk terus merasa cukup dengan kondisi diri kita saat ini dan stop untuk self-blaming. Nah, kita akan berbincang dengan Kak Safa. Kalau boleh tahu nih Kak Safa, kesibukan Kak Safa akhir-akhir ini apa sih Kak? Kalau boleh sharing? Oke, nah kalau dari aku sendiri, aku itu sebenarnya pekerja kantoran juga nih gitu ya, 9 to 5 juga di salah satu perusahaan startup e-wallet yang ada di Jakarta, ya one of the best e-wallet yang ada di Indonesia juga. Terus kalau ditanya selain itu ngapain, selain itu aku freelancer, jadi selain aku content creator juga, aku freelance nih untuk menjadi voice over artist ataupun menjadi penyanyi. Jadi kalau nyanyi itu memang dari awal, dari dulu, dari yang kecil. Dan kalau VO itu aku baru dari 2020 awal ya, dari awalnya tuh podcast drama radio, terus sekarang udah jadi buat iklan juga gitu. Dan untuk content creator aku ada 2 di Instagram dan juga ada di TikTok. Salah satunya membahas mengenai kesehatan mental karena aku lulusan dari psikologi ya gitu. Jadi aku meneruskan ilmu aku kepada halayak umum itu. Waduh, banyak banget dan menarik banget pasti ya teman-teman. Tadi menyanyi juga, voice over juga. Voice over tuh menarik banget loh Kak Safa, karena memang gak semua orang gitu bisa. Suaranya tuh enak didengar, bisa ngisi suara gitu. Dan Kak Safa bisa voice over di iklan juga ya Kak Safa ya? Yes, Podcast. Oh, tapi itu udah keren banget dong. Jadi teman-teman nih yang ngeh nih, oh iya ini suara Kak Safa ya, mungkin ada yang tahu iklan apa gitu, mungkin ada yang tahu ya, tapi ya udah. Oke, dari kesibukan Kak Safa ya tentunya ada berbagai macam hal yang sudah dilewati sama Kak Safa, dan kita mau berbincang terkait ini Kak Safa. Ada satu statement yang pernah aku dengar
itu dari orang awam sih, dan kebanyakan juga orang sekitar aku tuh suka bilang kalau kata-kata yang disampaikan sama orang lain ke diri kita tuh suka mempengaruhi diri kita gitu kan. Jadi entah itu kata yang baik, entah itu kata yang buruk, itu tuh bisa aja mempengaruhi proses kita dalam berkembang. Nah, pernah nggak sih Kak Safa sendiri ngedapetin hal-hal yang kayak gitu, atau kata-kata yang mendistraksi Kak Safa ketika Kak Safa berproses, kayak hate comment mungkin atau seperti apa? Ada nggak sih? Ini menarik ya. Maksudnya pertanyaan yang cukup bisa dialami oleh siapapun itu gitu. Ya. Sebelum aku bahas aku pernah atau tidak, kayaknya kalau kita tahu ya, di dunia ini kan ada berbagai macam manusia gitu ya, berbagai macam bentuknya, berbagai macam fisiknya, berbagai macam kriteria dan juga kepribadiannya, yang mana si kata-kata itu atau misalnya cara mereka berbicara itu kan nggak sama ya. Ada yang mungkin menurut orang itu biasa aja nih dia, tapi ada juga menurut orang lain kayak kok sangat menyakiti ya. Kalau kamu tadi nanya aku pernah apa enggak, jelas pernah gitu. Karena gimana ya, di hidup ini aku kan kita semua menghadapi orang-orang yang berbeda-beda, dan kata-kata tersebut kan menjadi suatu nilai ya kepada diri kita sendiri. Kayak contoh, duh kamu tuh, ini pengalaman pribadi aku, duh Syah kamu tuh cantik ya, tapi kamu kurang pintar deh gitu. Yeah, that's really hurt for me at that time. Tapi ketika kalau misalnya aku bisa objektif saat itu ya, kalau aku tidak memiliki hati mungkin ya, aku akan lebih kayak, oh mungkin ya itu pandangan dia terhadap aku, tidak ada yang namanya apa ya, kayak tujuan untuk menyakiti diri aku gitu. Tapi secara tidak langsung itu kan menyakiti kan. Jadi kata-kata yang menyakiti itu adalah suatu kata-kata yang subjektif. Jadi ya mungkin respon aku gimana, mungkin kalau orang lain yang bilang gitu bisa dibecandain aja gitu. Jadi ya jawabannya pernah, dan jawabannya kata-kata itu sangat valuable dan subjektif gitu sih. Oke, ya pasti kata-kata yang orang lain, mungkin orang lain nggak bermaksud gitu ya Kak Safa. Tapi ternyata kata-katanya itu bisa menyakitkan secara nggak langsung. Oke, berdasarkan statement dari Kak Safa tadi ya, berarti tiap kata entah itu baik atau buruk itu tuh punya dampak gitu, punya power untuk seseorang, untuk kepribadian seseorang. Nah, dari hal itu gimana Kak Safa memfilter? Jadi dari berbagai macam kata-kata baik, buruk, gimana Kak Safa memfilter, udah yang ku ambil, mungkin yang buruk juga diambil untuk jadi evaluasi diri atau apa gitu. Gimana Kak Safa memfilter kata-kata itu Kak? Oke, kalau kita ngomongnya filter berarti kita ngomonginnya controlling ya, misalnya. Benar. Jadi untuk bisa ibaratnya menerima kata-kata itu, mungkin saat itu nggak bisa terima, saat dibilang seperti itu, misalnya, "Duh kamu cantik doang deh, tapi nggak pintar," gitu. Itu tuh kita saat itu nggak semua orang bisa menerima kayak, "Oh ya udah, nggak apa-apa," kan nggak bisa kayak gitu ya. Nggak semua orang bisa menerima selapang dada itu. Jadi habis mendapatkan tersebut ya coba untuk proses. Tapi kalau misalnya pada saat itu yang bisa kita kontrol kan cuma kita sendiri ya. Berarti mengontrol cara merespon diri aku atau diri individu itu terhadap apa yang orang lain katakan kepada dirinya. Karena kalau misalnya kita lihat-lihat atau kita pernah dengar atau kalau pernah dengar, kita tuh nggak bisa mengontrol apapun yang orang lain melakukan ke kita. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi ketika memang orang tersebut berbicara seperti itu kepada diri kita, berbicara yang tidak enak, ya berarti kita harus bisa mengontrol apa yang kita akan respon. Contoh, jangan pakai contoh aku. Coba misalnya ada orang nih badannya lebih gemuk, terus dia datang ke suatu acara. Terus biasanya ya, "Duh, kamu gemukan deh." Ya, itu sesuatu yang sangat dasar ya. Wow. Dasar kita temui gitu. Nah, kalau orangnya mungkin sangat sumbunya pendek atau lebih mudah marah, mungkin dia akan lebih cepat bete atau akan lebih marah atau gimana lah gitu.
Cuman kita tuh punya loh kesempatan. Misalnya aku atau Tessa tuh punya kesempatan untuk kayak pas dia ngomong apa nih yang mau kita respon. Respon itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rasain. Gitu. Karena kan kita ibaratnya kita punya persona kepada orang lain ya, di luar diri kita gitu. Jadi misalnya kita dibilang, "Duh, kamu gemukan deh." Kita bisa respon kayak cuma ketawa atau cuma, "Iya nih, makannya lagi enak." gitu. Atau yang lainnya. Gitu. Jadi respon itu mempengaruhi bagaimana kita perceive the words gitu. Walaupun perasaan kita nggak enak. Nah, perasaan yang gak enak itu nanti ibaratnya diproses setelah kejadian tersebut gitu sih. Oke, berarti yang bisa kita lakukan memang bagaimana kita menghadapi itu setelah kita menerima kata-kata itu gitu ya Kak Safa ya. Kita harus bisa bijak-bijak untuk kata-kata yang kita terima kayak gitu ya Kak Safa ya. Jadi ya untuk mengolahnya mungkin setelah, tapi yang paling penting kan ngerespon saat itunya. Nah, orang itu banyak, aku pun masih banget belajar untuk bagaimana cara merespon sebijak mungkin agar conversation-nya tuh nggak awkward gitu. Itu juga penting sih. Oh iya, benar-benar. Biasanya cara nanggepinnya Kak Safa gimana tuh pas waktu ngobrol biar conversation-nya tuh tetap enak aja, atmosfernya tetap nyaman gitu, gimana Kak? Kayaknya beda-beda ya. Misalnya Beda orang, beda ini. Iya, Oh, beda kata-kata. Iya. beda orang itu beda cara merespon. Dan tergantung juga nih Tessa, jangan sampai kita kan merespon baik-baik aja tapi dia tuh udah menginjak. Kita udah melangkahi batasan dari cara berbicara. Karena kan again ya, kata-kata itu adalah value. Kalau value-nya itu tidak sesuai dengan kita dan taunya tuh udah nginjek nih di bawah sini, ya kita harus bisa konfrontasi. Nah, konfrontasi itu yang sebetulnya dipilah betul-betul. Gimana cara konfrontasinya, gimana cara meresponnya kalau memang sudah parah. Kalau misalnya kayak tadi misalnya, "Aduh, kamu gemukan deh," gitu. Nah, itu aku menghadapinya, kita lihat dulu nih, ini siapa nih yang ngomong. Kalau sahabat kita yang ngomong, bisa jadi kita take it serious. Misalnya gini, "Oh, masa sih gue gemukan? Lo ada cara olahraga yang pas gak sih? Atau cara diet yang pas gak sih?" Itu ke sahabat. Tapi kalau ke orang yang udah lama nih gak ketemu kita, ya ada dua pilihan. Mau kita bercandain atau anggap serius. Kayak ya anggap serius berarti kita melibatkan emosi kita mendalam kepada respon kita. Gitu sih. Jadi caranya beda-beda dan orang itu punya cara masing-masing. Jadi mungkin yang paling penting kontrol respon itu adalah kontrol dari emosinya sendiri sih. Jadi nggak berlebihan, pas, tapi juga bisa membuat hari kita tuh nggak hancur gitu cuman gara-gara satu kata gitu. Nice, aku paham. Dan aku penasaran nih, tadi Kak Safa sempat cerita kesibukan Kak Safa kan ya, sekarang jujur lagi dulu. Kalau boleh tahu Kak Safa posisi di pekerjaan Kak Safa yang sekarang apa nih Kak? Posisinya sebagai branding associate. Oke. Nah, aku penasarannya, kalau Kak Safa sendiri kan kalau di sosial media ya, itu berfokusnya tuh di kesehatan mental dan campaign-campaign seperti hal yang serupa kayak gitu. Nah, untuk di dunia kerja Kak Safa sendiri, saya kan Kak Safa termasuk bisa dibilang fresh graduate tapi nggak terlalu fresh graduate ya Kak Safa ya? Iya, lumayan. Aku Lumayan ya. Oke. Nah, biasanya tuh kalau kita nih, terutama aku masih mahasiswa atau mungkin teman-teman yang baru lulus, terus masuk ke dunia kerja gitu kan, itu kan suka ada tuh yang udah senior, terus mungkin kadang suka iseng-iseng usil-usil nih, omongannya tuh nyelekit-nyelekit nih. Kak Safa pernah nggak? Atau mungkin ada tips buat kita mempersiapkan hal itu nanggepin di dunia kerja yang seperti itu tuh kan, biar nggak down terus ujung-ujungnya resign, belum apa-apa udah resign kan rugi ya. Ya, biar Kak Safa. Oke. Ini pertanyaan yang bagus karena aku sudah sangat gerah mendengar bahwa anak zaman sekarang lebih sering atau lebih mudah untuk resign. Sebenarnya menghadapi dunia kerja itu sama dengan menghadapi orang baru. Ketika kita masuk ke lingkup pekerjaan, orangnya pasti baru.
belum lagi lingkungannya itu baru. Jadi setiap company itu punya namanya culture, punya yang namanya environment sendiri gitu. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bersosialisasi dalam pekerjaan, dan bagaimana politik di dalamnya yang perlu dipelajari. Nah, sebenarnya aku sering mendengar dan mengobservasi melalui sosial media, melalui teman-teman aku yang mungkin ibaratnya lebih senior atau lingkungan di kerjaannya deh, gak usah senior, sepantaran aja. Itu tuh pasti ada cara berbicara mereka yang tidak sesuai, menurut kita tidak sesuai gitu. Nah, yang paling penting sebetulnya ya, ini menurut aku, tapi juga ada secara general, kita tuh harus tahu kita tuh punya harga diri loh. Harga diri berarti kita punya value, kita punya nilai dalam diri. Kita itu di hire, bukan cuma-cuma di hire dikasih gaji, enggak. Kita di hire karena kita punya fungsi gitu. Nah, fungsi tersebut kita manfaatkan. Satu, buat belajar. Kedua, buat punya karir. Ketiga, buat punya koneksi gitu. Itu kan menambah skill-skill juga ya. Keempat ya, kita bisa dapat training lah, kita bisa menambah skill kita dari training tersebut dan lain-lain gitu. Nah, kita lihat dulu, kita tuh punya nilai, kita tuh punya value loh gitu. Yang mana kalau misalnya orang nih ada yang usil nih di kantor, ada yang usil, ya again, kita harus tahu respon mana yang paling pas untuk dilontarkan. Ini tuh ibaratnya sangat butuh proses panjang. Aku udah 2 tahun di company ini, butuh banget proses panjang untuk tahu, oh, ngomong sama Mbak A harus begini, ngomong sama Ibu A harus begini, kakak A harus begini. Jadi again sih, kalau kita punya nilai dan kita mau belajar untuk menerima kata-kata itu, walaupun kata-kata itu bisa menyakitkan nih, kita terima. Tapi kalau udah sampai melewati batas, misalnya sexual harassment, toxic words, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak senonoh, atau merendahkan. Kalau memang ketiga hal ini terjadi, sebenarnya kalau dalam company kita tuh bisa yang namanya quote unquote melaporkan kepada HR-nya atau people partnernya gitu. Tapi kalau emang kita mau menghadapi, kita konfrontasi lagi aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang ngerasa, baru masuk kerja terus kayak atasannya begini begitu. Nah, lihat lagi, ini worth it gak untuk diperjuangin. Siapa tahu kita memperjuanginnya itu adalah si karirnya, which is harus menghadapi. Tapi kalau emang udah too much banget, it's okay to get out. Karena kita punya nilai. Percaya deh, di luar sana kita pasti laku kok. Kalau kita punya skill, kita punya attitude, dan punya nilai yang memang bisa berharga untuk tempat kerja, mau itu company, mau itu tempat kerja apa, gitu sih. Iya, setuju banget masalah value tadi ya Kak Safa ya. Aku juga sering lihat nih, kan aku juga TikTok user dan aku juga sering lihat Kak Safa mondar-mandir deh FYP aku ngomongin banyak hal. Dan aku juga pernah lihat satu konten nih yang ngomongin soal perihal berlian lah gitu. Pokoknya dimanapun berlian itu berada, kalau misalkan di tempat sampah atau di mana, tergantung tempatnya gitu, kita bisa bervalue kalau tempatnya tuh pas, kalau tempatnya tuh sesuai dan tempatnya memang yang mendukung kita untuk berkembang lagi gitu, lebih baik kayak gitu. Oke. Ya, berangkat dari apa yang kita obrolin tadi nih Kak Safa, kita kan udah banyak banget ngomongin perihal orang lain ya Kak Safa ya, orang lain ngobrol, orang lain ngomong ke kita itu apa gitu. Nah, kalau dari pemikiran aku sendiri sih, untuk merasa cukup ya Kak Safa ya, untuk merasa enough, untuk merasa kita itu nggak seburuk itu kok, kita nggak seburuk apa yang orang lain bilang, itu tuh juga perlu adanya kontribusi dari diri kita sendiri gitu, dari dalam diri kita sendiri. Kita perlu banget untuk ngebooster dari apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita tuh, janganlah kita terpengaruh. Kita usahain untuk membuka, untuk berbicara terkait hal-hal yang baik seperti itu Kak Safa. Nah, kalau dari Kak Safa sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih Kak Safa, atau gimana sih cara Kak Safa untuk memberikan omongan-omongan yang
baik ke diri kita, ke diri Kak Safa sendiri gitu, kayak misalnya I'm enough kok gitu, I'm capable kok untuk melakukan hal ini, atau I'm worthy kok untuk mendapatkan hal ini gitu. Kak Safa pernah nggak ngomong ke diri sendiri kayak gitu? Oke, kalau menjawab pertanyaan kamu yang tadi, itu berarti namanya self talk ya. Aku bilangnya adalah sebagai self talk. Nah, self talk ini biasanya dilakukan untuk bisa meyakini diri sendiri bahwa it's going to be fine. Walaupun memang keadaannya nggak fine, tapi kedepannya akan fine kok. Gitu. Kalau kamu tanya aku pernah apa enggak, jalanin jalan ninja aku adalah self talk. Gitu. By the way, aku ini salah satu individu yang memiliki obsessive compulsive behavior dan juga anxiety trait. Jadi aku juga dibantu dengan self talk ini untuk bisa merasa tenang dan bisa tahu bahwa aku tuh udah bagus loh melakukan hal-hal apapun yang aku lakukan di keseharian aku. Contoh kata-katanya, kalau aku pribadi aku selalu melakukan kata-kata tenang, terus nyontek dikit, tenang, bisa kok, pasti bisa. Dan yang satu lagi adalah aku selalu berterima kasih. Setiap hari itu pasti, misalnya aku habis kerja, aku pasti bilang, thank you ya Syah, udah kerja, udah nyari uang, biar bisa hidup mandiri. Atau kayak, thank you ya Syah, sudah konten, jadinya kamu bisa menyebarkan informasi yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketiga ini tuh digunakan beda-beda ya. Yang kalau yang tenang itu kalau aku lagi bener-bener ngerasa cemas atau merasa bad day banget nih hari ini gitu. Atau kalau misalnya yang bisa kok bisa, itu berarti untuk meyakini bahwa aku bisa menjalani hari itu. Kalau misalnya thank you, berarti aku berterima kasih. Nah, itu kan bentuk dari pembuktian bahwa aku tuh sebenarnya cukup loh. Aku tuh sebenarnya bisa loh menjalani hari-hari aku, walaupun banyak di sekitaran kita orang-orang yang tidak baik kepada diri kita gitu. Banyak lagi sih sebenarnya affirmation tuh ada banyak, kayak I'm enough. Tapi kalau ngerasa memang nggak cukup, dilihat lagi nggak cukupnya di mana. Jangan sampai afirmasi ini itu dimasukkan malah menjadi membuat kita tidak mau berkembang. Kayak contoh, kita mau mencapai suatu goals, tapi kitanya tuh procrastinate mulu nih. Kayak udahlah cukup ngerjain ini, udahlah cukup kok, gue cukup kok segini aja gitu. Kalau emang kamu cukup segitu aja nggak apa-apa, tapi kalau taunya keinginan kamu segini, usaha kamu cuma di sini karena kamu merasa aku cuma butuh afirmasi untuk merasa cukup, no, itu jangan sampai di situ. Tapi kalau misalnya dibilangnya merasa cukup kepada diri sendiri, ya which is good, karena kan kita punya value, kita punya nilai plus dan minus, dan itu yang harus diterima. Nah, orang-orang maupun aku itu masih perlu untuk atau sulit ya untuk bisa menerima beberapa keadaan dalam diri sendiri gitu. Yes, oke. Berarti emang kalau dari Kak Safa sendiri 3 kata power itu ya Kak ya, yang Kak Safa sering ucapin kalau misalkan Kak Safa lagi ada di titik yang lagi down, atau mungkin di hal-hal yang tadi, di situasi-situasi yang udah Kak Safa sebutin tadi. Well, menarik banget nih Kak Safa, obrolan kita sangat-sangat insightful banget ya kalau aku pikir. Jadi aku juga setuju untuk merasa cukup itu. Di sini aku mau menekankan untuk merasa cukup itu bukan berarti kita stop untuk mengembangkan diri, stop untuk evaluasi gitu. Merasa cukup ini ya ketika kita ngerasanya di situasi yang mungkin kayak untuk sebagai untuk sebagai penyemangat diri, yang ketika orang bilang hal-hal yang buruk gitu, kayak misalnya kayak Kak Safa tadi mungkin pernah bilang kamu tuh nggak pinter gitu kan, itu kayak sebuah kata yang dia bisa dirasa cukup, tapi jangan berhenti di situ gitu. Bilang cukup untuk saat ini tuh untuk afirmasi aja, tapi tetap terus mengembangkan diri untuk membuktikan gitu bahwa aku nggak kayak yang orang bilang kok gitu. Oke. Kak Safa, mungkin ada nih sebelum kita mengakhiri obrolan kita ya Kak Safa ya, ada nggak Kak Safa mau titip pesan nih buat Salvo people di rumah yang mungkin kebanyakan yang denger tuh Gen Z atau generasi Alpha gitu, yang
kalau belakangan ini sih kalau kita lihat banyak banget yang bermasalah di dalam dirinya, yang susah untuk cerita, yang gampang banget down gitu. Mungkin Kak Safa ada yang mau disampaikan, pesan buat Safo people di rumah, boleh banget. Oke, Hai Soulful People, aku Sasha. Thank you udah dengerin ini Self Movement Podcast gitu ya. Aku cuma mau menitip pesan aja ke kalian. Sebenarnya proses untuk bisa menerima diri sendiri ataupun menerima keadaan itu bukan proses yang bentar ya. Jadi coba pelajarin apa sih value dalam diri kamu, apa plus minusnya, terus juga bagaimana cara kamu menerima dan cara kamu untuk terus berkembang ke diri kamu yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting dibanding mendendam kepada kata-kata yang tidak baik, coba untuk belajar yang namanya pemaafan. Pemaafan itu pemaafan itu adalah salah satu kunci yang membuat diri manusia itu bisa lebih tenang dan bisa lebih menerima diri kita sendiri maupun orang-orang yang memang tidak baiklah kepada diri kita. Kalau misalnya memang ngerasa down, memang ngerasa kayaknya lagi butuh bantuan atau butuh yang mendengarkan, boleh banget loh untuk reach out siapapun yang memang sekiranya bisa membantu kamu, yang kamu percaya, yang kamu bikin nyaman, dan bisa juga untuk seeking help to the professional help gitu, dari psikolog maupun psikiater. Kalau yang mau ngobrol sama aku dulu di DM TikTok maupun Instagram, boleh banget. Oke, mantap. Oke, thank you kan. Tadi ngobrol-ngobrol ngomongin soal forgiveness ya Kak Safa ya, memaafkan gitu. Nah ini pas banget nih, jadi episode Self Podcast sebelum ini ya, teman-teman bisa cek itu ngomongin soal forgiveness juga. Mungkin teman-teman yang pengen tahu gimana cara memaafkan, gimana cara mengikhlaskan, bisa banget dengerin di episode yang sebelum episode ini gitu. Oke, jadi aku mau ngerangkum sedikit aja ya, berarti dari semua obrolan kita, aku sama Kak Safa di episode kali ini, kita perlu tahu ya teman-teman, mungkin teman-teman juga sering banget dengar kalau kita tuh cuma punya 2 tangan, yang mana kita nggak bisa untuk menutup mulut semua orang untuk berbicara, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita ketika kita mendapatkan kata-kata yang buruk itu tadi. Dan semoga semua tips, saran, cerita, sharing dari Kak Safa pada episode kali ini bisa bermanfaat banget nih buat teman-teman dan bisa diterapkan sama Self People dimanapun kalian berada. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan atau pengen bisa keep in touch sama Kak Safa nih, boleh banget nih Kak Safa bisa promosiin nih akun sosial media Kak Safa. Kira-kira Self People bisa reach out Kak Safa di mana nih? Oke, Self People kamu bisa follow aku di Instagram @SashaSafa BSTMIII. Bener panjang tapi nggak apa-apa. Terus kalau misalnya mau full untuk mempelajari mengenai mental health, mengenai self development, bisa langsung ke TikTok aku di @maribercerita_sv. Nah di situ ada banyak banget konten. Kalau kalian mau cerita, feel free banget karena udah banyak teman-temannya suka cerita sama aku. Dan kalau mau berbagi atau mau tahu apakah aku bergabung ke organisasi mental health or not, aku bergabung, nanti aku bisa sharing lebih lanjut lagi kalau kalian naiknya di DM aku maupun di TikTok ataupun di Instagram. Gitu. Oke, keren banget. Kak Safa ini keren banget tau guys. Dia pasti tak respon kalau untuk kalian yang mau reach out Kak Safa. Oke, well untuk teman-teman juga kalau misalkan teman-teman ada ide atau ingin bekerja sama nih sama Self Movement Space, bisa langsung follow Instagram Self Movement Space, bisa langsung kunjungi juga di beberapa akun sosial media kita, dan dengerin terus Self Podcast kita yang sudah tersedia di YouTube dan juga di Spotify. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Safa yang udah menemani aku dan teman-teman Self People di Self Podcast episode kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan Self Podcast di episode 14 kali ini bersama dengan Kak Safa. And see you on the next episode guys. Bye-bye. Bye, thank you.